Shalom Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa kebaikan Tuhan kepada saya dan saudara. Kita boleh disertai di sepanjang minggu ini, di hari terakhir di minggu ini sebelum kita memasuki hari minggu yang baru besok. Kita bersyukur Tuhan kembali pertemukan kita dalam kehangatan cinta Tuhan. Mari kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan kembali bersedia mendengarkan firman-Nya. Mari saudaraku, sebelum kita baca Alkitab, kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di hari Sabtu pagi ini. Itu adalah anugerah berkat dari-Mu untuk kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami selalu, ya Allah. Maka dengan berkat-Mu itu kami datang dalam kesediaan untuk kembali menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman Allah selalu menjadi penguat penyemangat bagi kami di dalam memaknai kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Kami dibenarkan olehnya dan kami juga memperoleh keselamatan di dalamnya. Karena itu Tuhan, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi Sabtu ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudaraku, tema khotbah kita di hari Sabtu pagi ini dibacakan demikian. Diangkat untuk hidup bersama Kristus. Saudaraku, kalau ada seorang anak yatim piatu dan kemudian hidup tinggal di panti asuhan, tentu di sana dia kehilangan sosok ayah atau ibu yang menjadi dambaan setiap anak yang terlahir di dunia ini. Dia berproses dalam asuhan para pengajar, pendidik, pemilik panti asuhan yang tentunya sangat berbeda ketika dia berhadapan langsung dengan orang tua yang melahirkannya. Ya. Tetapi kendatipun saudaraku, mereka tidak memiliki orang tua yang melahirkannya, tetapi kemudian ada orang tua dengan tulus, dengan jujur dan ikhlas mau hadir sebagai orang tua angkat atau orang tua asuh baginya, dengan menandatangani perjanjian-perjanjian yang terkait dalam pengangkatan anak asuh tersebut sesuai dengan aturan pemerintah dan seterusnya. Maka tentu anak yang diangkat ini akan merasa hidupnya kembali berseri, berada dalam suasana yang dihormati, dihargai, dan tentu kebutuhannya pun akan terpenuhi. Karena ketika
orang tua asuh mengangkat anak asuh dari panti asuhan, berarti secara finansial dia mapan. Secara sosial dia terhormat dan itu berpengaruh kepada anak yang diangkat. Artinya dia mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan anak yang diangkat itu tadi dari sebuah panti asuhan. Nah, saudaraku, saya mau katakan betapa bahagianya anak tersebut ketika dia berada dalam dekapan orang tua angkatnya yang bersedia mengangkat derajatnya, status sosialnya, memperlengkapi kebutuhan intelektualnya lewat pendidikan formal, dan juga tentu mengarahkan dia untuk hidup dalam kekuatan spiritual di dalam kehidupan anak tersebut. Nah, yang saya mau katakan di sini saudaraku, konteks ini kemudian juga sama berlaku ketika kemudian kita yang tidak lahir dari rahim Allah, katakan begitu, tapi kemudian Allah datang mau menyebut kita ini anaknya. Saya pikir suasana hati kita akan lebih bergembira ketimbang anak dari panti asuhan yang diangkat oleh orang tua asuh. Kenapa? Karena yang angkat kita sebagai anak ini adalah Allah, pemilik sorga, yang pastinya di rumah Allah di sorga tidak ada sesuatu yang mendukakan kita. Kalau mungkin orang tua asuh yang mengangkat anak asuh tadi dan menempatkan anak itu di rumah yang megah besar dan seterusnya, pasti di sana masih ada duka, masih ada sesuatu yang menyedihkan baginya. Tapi berbicara di rumah Tuhan, saudaraku, tidak. Betul-betul di sana hanya ada sukacita dan kegembiraan. Makanya tidak ada manusia yang tidak mau masuk surga. Kalau kita baca kitab Mazmur 23 ayat 6, kalimat terakhir, Daud katakan di sana, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Padahal Daud seorang raja. Dia tidak berkata, aku akan diam dalam tahtaku, dalam kerajaanku sepanjang masa. Tidak. Dia tidak berkata, aku akan diam dalam kekuatan dan kekuasaanku sepanjang masa. Tidak. Tapi yang dia katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya menurut Daud, rumah Tuhan lebih baik dari tahta kerajaannya, dari kekuasaannya, dari kehormatannya. Karena rumah Tuhan itu sempurna. Itu sorga. Ini yang mau diceritakan dalam bacaan kita, saudaraku, supaya kita tidak takut akan kematian di dalam Tuhan. Karena orang yang mati di dalam Tuhan akan diangkat dalam kemuliaan Allah untuk menempati sorga. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dikatakan di sana, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ketika tempat dia sudah sediakan bagi kita, dia akan datang kembali membawa kita ke tempat di mana dia telah sediakan bagi kita, yaitu sorga. Supaya di mana Yesus berada, di situ kita berada. Siapa yang tidak senang hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus? Tentu kita senang sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu, mari kita jalani hidup kita hanya dalam Yesus. Sehingga kendati pun kita mati dalam Yesus. Itulah surga kita. Paulus, khotbah kemarin saya katakan, Paulus bilang dalam Filipi 1:21, hidupku adalah Kristus, matiku keuntungan. Makanya di ayat 22 Paulus bilang, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah.
Artinya dia harus berkarya. Karya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus kita tahu saudaraku. Terlalu banyak orang takut mati. Dia jaga dirinya dari kematian. Mati juga Bapak Ibu Saudaraku. Saya pernah berkhotbah. Kalau tidak salah di ibadah kematian Tuhan Yesus Jumat Agung. Di awal khotbah itu saya bertanya begini. Bapak Ibu pilih mana? Hidup atau mati? Saya katakan di sana, kita mau pilih hidup atau mati, yang pasti kita tetap mati. Tidak ada alasan untuk selalu hidup. Tidak ada alasan untuk tidak mati. Jadi tidak usah pikirkan hidup atau mati. Karena pasti kita mati. Tapi lakukanlah apa yang patut kita lakukan sepanjang kita hidup. Sehingga ketika kita mati kita tetap hidup. Catat, ingat, garis bawahi kata itu. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan selama kita hidup. Supaya ketika kita mati kita tetap hidup. Karena kita dibangkitkan. Alkitab bacaan kita katakan. Kita dibangkitkan, diangkat bersama-sama dengan Allah. Itu yang paling penting. Supaya kita bisa memprioritaskan saat menjalani hidup ini apa? Tentu firman Allah. Karena inilah yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang sempurna yang disebutkan itu tadi. Tema khotbah kita berkata, diangkat untuk hidup bersama Kristus. Peristiwa itu hanya terjadi ketika kita sudah mati, bukan pada waktu kita hidup. Karena itu maknai kehidupan yang Tuhan berikan dengan iman. Supaya ketika kita mati, tema kita berkata, kita diangkat dalam kemuliaan Kristus. Dan kita menempati sorga saudaraku. Selamat berjuang dalam karya bakti kita di kehidupan nyata ini. Karena Kristus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya mengimani Kristus dalam hidup ini. Karena hanya Kristus yang nantinya membawa kami kepada keselamatan. Walaupun secara jasad kami mati. Tapi dalam iman kami dihidupkan. Karena Kristus akan mengangkat kami dalam kemuliaannya untuk menempati sorga yang sudah Dia sediakan untuk kami yang percaya kepadanya. Kami mohon Tuhan, kami tetap memiliki iman dalam Kristus. Kami tidak mencari iman yang lain. Karena hanya Kristus adalah jalan menuju sorga. Kami mohon Tuhan, ingatkan kami terus agar kami tidak membelokkan pengertian ini dalam pengertian duniawi. Sehingga kami tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kami mohon setiakan kami kepada Kristus. Karena Kristus adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati kami dalam menjalaninya. Kuatkan, sehatkan kami. Teguhkan iman kami agar kami boleh berkarya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.